Halo kawan, salam dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Kita jumpa lagi dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini, saya Fridi Makitan akan membawakan sebuah topik yang menarik buat kita hari ini. Ini adalah bagian dari kisah anak manusia, yaitu kisah Yesus Kristus dengan judul Khotbah Yesus di Bukit. Selamat mengikuti dan merenungkannya. Kawan, khotbah Yesus di Bukit adalah suatu khotbah yang disampaikan Yesus sangat panjang, cukup panjang. Khotbah ini bersifat pengajaran tentang kehidupan dalam kerajaan Allah yang nyata melalui kehidupan Yesus sendiri di bumi ini. Kerajaan Allah. Di kesempatan yang lain kita akan bicarakan hal ini. Khotbah ini juga mengenai bagaimana beriman kepada Allah dalam kehidupan secara praktis tiap-tiap hari, yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Baik untuk hidup di zaman Yesus ya pada waktu itu, maupun kehidupan di zaman-zaman yang akan datang sudah itu sampai sekarang, sampai kita sekarang ini dan seterusnya. Khotbah ini memiliki pendahuluan yang indah sekali, tetapi juga membutuhkan penafsiran yang harus lebih dalam. Dalam Alkitab, bagian pendahuluan dari khotbah ini diberi judul ucapan bahagia. Tetapi isinya akan kita bicarakan tersendiri dengan lebih detail dalam edisi-edisi berikutnya. Oke, kawan. Dalam konteks cerita ini, Yesus sudah berada lagi di Galilea. Setelah kembali dari Yerusalem, provinsi Yudea di bagian selatan Israel, selepas hari raya Paskah orang Yahudi. Biasanya, sebagian besar orang Yahudi, mereka semua datang dari seluruh wilayah Israel, ya mereka ke Yerusalem, untuk merayakan hari yang megah dan agung itu. Perayaan Paskah agama Yahudi dilakukan secara reguler setiap tahun selama 1 minggu penuh pada waktu merayakannya. Di Galilea, ya, Yesus sudah berada kembali di Galilea setelah pulang dari Yudea, dari Yerusalem. Nah, di Galilea Yesus meneruskan pelayanannya seperti dahulunya. Namun kali ini Yesus tidak hanya melayani di kota Kapernaum. Kota Kapernaum satu kota pelabuhan di pinggir Danau Galilea. Dan kota ini merupakan hometown-nya Yesus yang sekaligus juga merupakan mission base pelayanannya untuk daerah Galilea. Nah, kali ini Yesus lebih banyak berkeliling bersama murid-muridnya di berbagai kota dan desa-desa. Sebaliknya, orang banyak juga selalu mencari Yesus. Mereka datang berbondong-bondong menuju Yesus, ingin menemui Yesus untuk mendapatkan pelayanan mereka. Nah, di satu waktu sebelum meneruskan pelayanannya bersama murid-muridnya, Yesus menyingkir untuk berdoa. Beliau berdoa sepanjang malam di atas sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Dan setelah itu, setelah hari siang, Yesus turun kembali dan mengambil waktu khusus untuk kali ini dia menetapkan dan mengukuhkan ada 12 orang sebagai murid-muridnya yang akan secara full time melayani bersama dia. Memang sebagian dari mereka itu sudah sering melayani bersama Yesus. Nah, murid-murid ini dikhususkan dan dipersiapkan oleh Yesus sendiri untuk melayani secara lebih luas sekarang di tempat mereka, Galilea, tapi juga di masa depan, untuk masa depan. Mungkin Anda masih ingat nama-nama ke-12 murid yang juga disebut rasul-rasul ini yang ditetapkan oleh Yesus ini adalah 1. Simon,
yang diberinya nama Petrus. 2. Andreas, saudara dari Simon Petrus tadi. Yang ketiga, Yakobus, anak dari ayahnya yang bernama Zebedius. Yang keempat, Yohanes. Ini saudara dari Yakobus tadi. Jadi saudara dari Yakobus yang adalah juga anak dari Zebedius. Nah, Yakobus dan Yohanes ini oleh Yesus diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Ya, entah apa, kenapa sampai diberi nama anak-anak guru atau Boanerges. Kemudian yang kelima, Filipus. Yang keenam, Bartolomeus. Bartolomeus ini juga dikenal sebagai Nathanael. Kemudian yang ketujuh, Matius, seorang pemungut cukai. Dia yang menulis lengkap ini khotbah di bukit ini dalam 3 pasal. Kemudian yang ke-8, Thomas Didimus. Yang ke-9, Yakobus. Ini Yakobus yang lain. Ini Yakobus anak Alfeus. Yang ke-10, Simon. Ini Simon yang lain juga, Simon orang Selot. Kemudian 11, Yudas. Yudas Tadeus namanya. Ini anak dari Yakobus yang lain. Dan yang terakhir 12 itu Yudas Iskariot. Nah, kemudian hal yang pertama setelah penetapan itu, hal yang pertama terjadi setelah pengukuhan ke-12 murid itu tadi. Yang pertama dilakukan adalah Yesus dan murid-muridnya langsung berhadapan dengan orang banyak yang membutuhkan pelayanan. Memang Yesus tetap saja diikuti banyak orang yang ingin dilayani dimanapun dia berada. Nah, orang-orang ini datang terutama untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang mereka derita. Juga untuk mendapatkan kelepasan dari cengkeraman dari penguasaan roh-roh jahat. Di samping itu, mereka juga ingin mendengarkan pengajaran Yesus yang bagi mereka itu luar biasa. Luar biasa dalamnya, indahnya, dan sangat mengagumkan. Pengajaran Yesus sangat berbeda dari apa yang biasanya mereka dengar dari para ahli Taurat atau dari pemimpin-pemimpin agama atau guru-guru agama mereka. Nah, banyak orang ini mereka juga datang dari berbagai daerah di wilayah Galilea sendiri, bahkan dari daerah-daerah yang jauh, misalnya dari Sungai Yordan di sebelah timur dari Galilea, dan juga ada yang datang dari pantai Laut Tengah, itu bagian utara dari Palestina. Dan oleh kuasa keilahian Yesus, mereka semua disembuhkan dan dilepaskan dari kuasa roh-roh setan. Nah, setelah pelayanan yang berat kepada orang banyak itu, pada salah satu kesempatan di suatu tempat yang lebih tenang, ya, sedikit di atas bukit, Yesus mengajar ke-12 muridnya yang sudah mendekatinya, mungkin juga duduk mengelilinginya atau persis di depan Yesus. Dan kini murid-murid inilah yang menjadi fokus perhatian Yesus. Dan ini merupakan bagian penting sebagai persiapan mereka, murid-murid ini, untuk pelayanan di masa depan. Memang ada kesan yang kuat bahwa selain ke-12 murid ini masih ada banyak orang yang ingin ikut mendengarkan Yesus. Jadi kira-kira pada ring 1 itulah ke-12 murid. Kemudian setelah itu di situ ada banyak orang lain. Puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang memang selalu ingin mendengarkan Yesus. Mereka ini juga sebetulnya disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Maka orang banyak yang masih mengikuti Yesus ini dengan sendirinya ikut disiapkan melalui khotbah Yesus di bukit ini. Pada kesempatan inilah Yesus mulai berkhotbah. Khotbah kali ini sekali lagi cukup panjang, dicatat oleh Matius, salah satu murid Yesus, mantan penarik pajak di kota besar yang bernama Kapernaum itu. Matius mencatatnya sepanjang 3 pasal, yakni pasal 5, pasal 6, pasal 7 dalam kitab Injil yang ditulis oleh Matius ini, ya. Anda silakan untuk membacanya sendiri. Dan pada pendahuluan khotbah ini Yesus mengajar tentang kebahagiaan orang-orang
beriman menurut atau pada pandangan Allah, ya. Jadi kebahagiaan orang-orang beriman. Ini baik berhubungan dengan kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Ajaran Yesus pada bagian awal atau saya sebutkan sebagai pendahuluan khotbah ini dikenal dengan istilah ucapan bahagia. Tetapi secara keseluruhan semua bagian dan topik pengajaran Yesus waktu itu dikenal dengan istilah khotbah di bukit. Itu yang semua orang Kristen mengenalnya dengan istilah itu. Konten pengajaran yang panjang ini ditulis oleh Matius dan sebagian kecil yang ada kesamaannya dengan tulisan Matius itu dilengkapi oleh Lukas dalam kitab Injil Lukas. Lukas ini bukan salah satu dari 12 murid, dia orang yang berbeda. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1-12, ucapan bahagia sebagai pembuka khotbah Yesus di bukit terekam begitu lengkap dan jelas. Misalnya begini, ya, Matius menulis demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, kawan, itulah ucapan-ucapan bahagia sebagai pendahuluan yang indah dari khotbah dan pengajaran Yesus di atas bukit. Dan pada kesempatan yang lain kita akan merenungkan lebih jauh satu persatu dari ucapan-ucapan bahagia tersebut yang disampaikan Yesus. Ya, demikian perjalanan kita menelusuri jejak-jejak kaki Yesus dan mengikuti peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan dan pelayanannya di bumi Israel 2000 tahun silam. Ya, tentunya kita masih akan melanjutkan perjalanan kita yang panjang ini dalam edisi-edisi berikut tentang kisah anak manusia. Kisah seorang manusia yang bernama Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal Allah. Baiklah kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga kisah ini akan menjadi renungan yang dapat membawa suatu perubahan dalam hidup Anda. Oke, saya Freddy Makitan. Segera undur diri untuk berjumpa lagi di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith, khusus tentang kisah anak manusia Yesus Kristus. Bless you. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.